tamu kita pagi hari ini Sobat Kreatif, yaitu Kak Yulisma Tamrin sebagai wirausaha dan ASN. Ini adalah memiliki wirausaha di bidang makanan Sobat Kreatif ya, ownernya dari Pondok Pinang Rawas. Oke, Kakak lanjut lagi cerita tadi. Tadi kan awalnya adalah dari handmade dulu ya. Terus lanjut lagi sekarang ke bidang usaha makanan. Gimana cerita tuh? Awal mulanya dan tahun mulainya itu seperti apa sih ceritanya, kisahnya? Iya, mulanya kan kebetulan suami saya hobi makan pindang ya. Iya. Terus makin lama makin makanan tradisional ini makin lama makin kalah ya dari kafe-kafe semuanya ya. Terus di sekitar sini juga dekat kantor kan, Iya. posisinya kantor-kantoran. Terus juga usulan dari teman-teman, ya kalau mau buka ayolah buka, tapi yang standar ya katanya. Oh gitu, langsung ngomong ya. Iya. Oh ya, oke gitu kan. Smoking ya, jangan ngomong gitu ya. Tapi kan kita puas ya Mm-mm. makan siangnya katanya, iya gitu. Ya udahlah, jadi ya konsultasi sama suami gimana kalau kita buka makan siang di sini, daripada suami juga kan banyak juga teman-temannya kan hobi. Iya. Kan. Ya udah, akhirnya kita udah dapat lokasi, akhirnya ya sepakat lah kita buka kan sudah lebaran kemarin ya sebenarnya. Iya. Pas bulan Mei kemarin, tanggal 15 Juni ya bukan. 15 Juni. Iya. Oke, terus Sudah itu suami ya bilang ya gimana kita ciptakan dulu ini apa yang memicu semangat untuk yang belinya gitu kan, maksudnya dari kemasannya gitu kan yang alami gitu kan. Di sini juga kami selain pindang kami juga buat juga berintis tempoyak kan. Iya. Di dalam bambu gitu kan, karena kan untuk mencegah asap yang terlalu dekat dengan makanan. Jadi setelah kita kasih daun pisang, kita masukin ke dalam bambu gitu. Oke, jadi punya khas sendiri ibaratnya ya, Iya. kualitas dan nama wirausaha kita nggak main-main, apalagi dari modal dikeluarkan juga nggak sedikit ya kak ya. Kita harus memang siap. Apa yang kakak persiapkan nih untuk berwirausaha nih kak? Kan pasti ada beberapa poin-poin ya pastinya yang kakak prepare juga. Dan di sini juga dikasih inspirasi dan setidaknya memberikan inspirasi atau contoh ya buat generasi muda. Mereka nantinya next mau berwirausaha seperti kakak ibaratnya. Saya dengan wirausaha juga bagus loh. Karena kita ibaratnya kita punya kemampuan menjadi bos sendiri. Ibaratnya tantangan buat kita juga lebih gede sebenarnya. Apa nih kak poin-poin yang kakak persiapkan? Setidaknya di sini harus berbagi deh buat generasi muda nantinya next time mereka punya usaha. Iya, ini menurut saya harus tetap semangat, ya, Mhm. jangan putus asa. Apapun yang ingin kita coba dulu gitu kan. Iya. Walaupun ada rintangan di tengah jalan ya, itu namanya kerikil ya. Mhm. Harus tetap kita semangat sampai ke puncak yang kita inginkan gitu kan, kesuksesannya. Oke, berarti itulah ya poin-poinnya yang semangat tadi ya. Selain semangat, pertama ada cuan dulu ya. Cuannya kalau nggak ada cuan nggak mungkin kan, nggak possible banget gimana mau usaha kan. Apalagi kalau udah buka namanya kayak makan pondok, tetap aja sih kita kan udah punya tempat. Nah ini kan berarti kakak biasanya melakukan itu planningnya, ibaratnya kita langsung terjun ke lapangan lah ya. Bagaimana lihatnya? Itu dengan siapa nih kak lebih banyak untuk berkonsultasinya? Ya, ada tim bagian dapur gitu kan. Oke. Ya, selain tim bagian dapur ada tim untuk yang belanja Mhm. bahan makanan gitu kan. Ya, kita konsultasi apa yang habis, apa yang harus kita beli gitu kan. Ya, terus ikan-ikannya apa aja gitu kan. Iya. Ikannya juga dari ikan gabus, toman, ikan patin, memang ikan-ikan sungai ya semua. Mhm. Ikan lamba yang kecil itu gitu kan, memang semuanya tuh memang harus segar, hari itu habis besok beli lagi gitu. Oke. Terus apa yang membuat kakak ibaratnya tuh lebih kan nggak jauh-jauh beda banget. Iya. Banyak orang kan berusaha untuk lebih kekinian. Nah, apa nih? Ini kan dalam masa pandemi corona nih ya, karena dari salah satu pengobatan corona itu adalah dari rimpang-rimpang, dari tumbuh-tumbuhan rimpang seperti jahe, Iya. kunyit. Nah, di dalam kuah di dalam pindang itu sudah tercampur udah macam-macam, kita udah ada jahe, ada lengkuas, ada serai kan menghangatkan juga. Iya. Jadi benar-benar kuah dari pindang itu yang bikin kita merasa pas kita makan itu memang hangat di badan, memang semuanya fresh gitu. Jadi
Jadi kadang ada juga klien saya, ada pelanggan saya yang beli double, kuahnya satu, ikannya dengan kuahnya juga satu, dia minta 2 mangkok. Jadi karena dia pengen kuahnya itu memang menghangatkan badan. Karena kuahnya lebih terasa banget ya. Terasa, ya bumbu-bumbunya kita berani main bumbu banyak. Jadi memang udah nekat banget ya mau bikin usaha yang memang khas Indonesia banget ya, kayak tradisional banget ya. Ibaratnya tuh dengan cara kakak sendiri dengan menyajikannya, walaupun ibaratnya orang banyak yang mengambil usaha seperti yang kekinian lah ya, banyak yang junk food dan lain-lainnya ya, tapi fast food juga. Dari sini kakak mengambil cara dengan langkah yang tetap Indonesia ya, tetap dengan makanan yang sebenarnya adalah khas dari favorit keluarga, akhirnya kakak promoin lagi. Oke. Kita lanjut lagi nih kak, membahas tentang usahanya kan dibangun di bulan Juni ya, di tengah-tengah pandemik yang masih berlangsung sampai saat ini. Nah kan orang kan ada kan agak cenat-cenat ya kak ya, buka atau enggak. Kalau kakak gimana? Jujur lah seperti ini, karena kan di tengah pandemik ini banyak orang, maaf kata, ada yang belum tiket, ada yang pegawai juga dirumahkan. Ini kan pandemik ini luar biasa, kalau lihat dari sisinya banyak sekali sih. Kembali lagi, Pondok Indah Rawas itu kita desain dengan seperti rumah yang tidak ada pakai jendela, yang jendelanya plong gitu, tidak ada jendela gitu. Jadi setengah dinding gitu. Jadi memang udara itu masuk keluar masuk gitu kan. Tidak menggunakan AC kami. Sudah itu kanan kirinya masih pohon-pohonan ya. Jadi mungkin ya pengunjung juga merasa aman, nyaman karena terhindar dari, maksudnya tidak terlalu padat. Kalau tempat kami ya, kami jarang-jarangin juga kursinya ya. Sudah itu dari cuacanya langsung fresh gitu ya, alami gitu ya, mungkin mereka ini merasa aman juga kan, tidak, maksudnya tidak ada di dalam ruangan yang tertutup gitu kan. Ya itu salah satunya. Terus kenapa saya tetap semangat aja bukanya, karena memang ini kan mereka yang datang kalau nggak mau duduk di situ, mereka bisa dibungkus, kita press sama bersih bungkusnya gitu, bisa dibawa pulang. Iya, oke. Itu kan dari strategi dalam pemasaran. Nah, yang mengambil kakak untuk keberanian untuk di tengah pandemik ini nih kak, kan pasti semua orang punya pemikirannya seperti apa gitu loh. Nah kakak di tengah pandemik kakak berani langsung buka usaha gitu loh. Ini kan bisa dikatakan fantastik ya. Orang malah ada ibaratnya mikir nerusin atau enggak gini. Kalau kakak sendiri kan akhirnya di tengah pandemi saat ini yang alhamdulillah ya, Jambi udah zona kuning orange ya, tapi kan tetap masih kondisi COVID-19. Kakak berani untuk membuka wirausaha yang tetap dengan bermodal, terus juga dengan harus mempekerjakan banyak orang. Sebenarnya kalau aku sih membantu banget. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bisa kerja, akhirnya kakak buka usaha ini malah membuat mereka dapatkan cuan gitu loh. Serahkan kan. Sekali lagi ini makanan ini memang benar-benar plus dengan gizi dan protein yang sangat membantu apalagi di tengah pandemi ini. Mungkin konsumen itu merasa tertarik itu. Alhamdulillah banyak peminatnya. Setiap sebelum siang itu mereka udah pada bungkus-bungkus, pada beli, yang mungkin itu salah satunya terutama dari ikan-ikan itu ya, terutama ikan menggabuskan proteinnya tinggi. Benar. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang beli itu mencari ikan gabus gitu kan ya. Itu membuat saya tetap semangat untuk buka, karena memang ini selain membantu dari sumber daya manusia juga membantu dari kesehatan ya. Saya menyediakan protein untuk dari makanan-makanan ini kan. Ya, jadi di masa pandemi ini alhamdulillah ya, yang ngerti bahwa inang itu adalah berasal dari ikan-ikan segar ya, alhamdulillah mereka mencari. Oke, bahkan pasti kakak sebagai owner nggak mungkin ibaratnya lepas gitu aja ya. Kita bukannya berarti takut nggak percaya sama anak buah, tapi kabarnya sebagai owner juga kakak kan sebagai wirausaha pasti menyesuaikan lah. Nah gimana nih kak? Kan balik-balik lagi, kan kita sekarang nih pemerintah juga makin memperketat ya, jadwal juga jam absennya dan lain-lainnya, tugas-tugas kita juga harus ibaratnya memang real banget. Bagaimana nih kak pengaturannya kak? Ini saya jujur loh, salut loh, punya wanita yang super ini sini, maksudnya dia berani untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif ya. Iya. Saya kan sudah ada yang survei untuk ke pasar kan, jadi kalau pagi-pagi ya saya langsung ke kantor ya.
kalau jam makan siang ya baru saya turun survei gitu kan, ke dapur apa kendalanya gitu kan ya. Ya kalau karyawan kan banyak yang melapor kalau ini habis itu habis ya. Langsung aja saya perintahkan kan. Gitu. Memang kalau sudah selesai jam makan siang saya balik lagi. Ya. Oke, berarti pertamanya by phone dulu ya? Iya, Kontak baik dulu. ya, telepon. Ya ini habis ya. Saya tinggal main telepon aja sekarang kan. Oh gitu, jadi ibarat by phone, telepon, nanti baru untuk ngecek mereka di jam Jam istirahat siang. istirahat siang. Jadi ada beberapa schedule-nya ya jam ya. Terus baru pulang kerja baru balik lagi ke wirausaha. Jadi nggak mengganggu ya aktivitasnya ya dengan antara sebagai aparatur sipil negara sama wirausaha ini ya. Berjalan aja. Terus untuk menjaga stamina nih Kak, balik lagi kan kita kan semua manusia sama jamnya. Gimana nih? Kan tetap harus menjaga kesehatan. Kalau Kakak punya tipsnya seperti apa sih Kak makanya? Apa yang bagi-bagi lah setidaknya semua wanita-wanita Indonesia juga makin sehat gitu loh, karena kan dua loh sabang kreatif, belum lagi keluarga yang harus dibutuhkan untuk dikomandokan juga. Gimana nih apa tipsnya? Pertama ya banyak berdoa lah ya. Banyak berdoa, banyak memohon pada Allah lah, kekuatan, kesehatan, keluarga semuanya. Yang kedua ya yang itu tadi loh, makanlah pindang pondok masakan pindang gitu. Makanan khas, makanan tradisional, nggak usah yang muluk-muluk gitu, itu yang bikin tetap sehat seger ya. Memang terdiri dari makanan herbal semua ya. Makanan sehat semua ya. Oke, benar-benar original gitu ya, Sobat Kreatif maksudnya. Jadi biar sekali juga menikmati, sekali kenyang juga enak, juga segar sehat badannya. Itu tadinya ya? Di tempat kita ada juga minuman herbalnya ya, dari serai-serai gitu. Jadi semuanya makan-makan yang sebenarnya yang Kakak buka juga usaha kembali lagi buat pola gaya Kakak yang sehat. Kakak lepaskan juga di wirausaha ini ya, semua sudah menunjukkan bahwa apa yang Kakak konsumsi, mereka juga bisa menikmati konsumsi juga ya, untuk menjaga kesehatan ya. Oke deh, nah kita akan lanjut lagi nanti sebagai Radio Jambi, kita pengen tahu apa aja sih sebenarnya Bapak cerita kita ya, sebenarnya dari awalnya gimana mau berwirausaha, terus juga kita pengen tahu nih apa saja nih tugas-tugas sebagai wirausaha nih Kak. Kita balik lagi berbagi informasi, berbagi ilmu nih Kak. Tugas-tugas sebagai wirausaha, terutama kita di bidang untuk sebagai pengusahanya ya. Bukan karena kan kalau misal kita sebagai ASN kita sudah punya klok-kloknya ya. By the way kan setidaknya sebagai kreatif ingin berwirausaha mereka juga udah lebih kenal lagi punya amunisinya ke depan. Apa aja nih tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya seperti ini ya, nyiapin kebutuhan dari usaha kita ya. Gitu. Ya sekali lagi kan kita lihat pangsa pasarnya dulu gitu kan. Dominannya apa kan, hobinya apa masyarakat Jambi gitu kan, hobinya pedes gitu, pengennya yang fresh gitu kan. Jadi ya kita siapin dulu, berarti kita siapin makanan yang siap, masih hangat gitu kan, masih segar gitu. Jadi kita rinci dulu kebutuhan apa, selain dari makanan yang hangat dan pedas ini, apalagi ditambah di masa pandemi ini kan, berarti kan harus ada proteinnya, ada dari yang tadi itu yang bisa menghangatkan, bisa mengobatin dari virus corona juga gitu kan. Nah jadi kita ciptakanlah itu kan tadi pindang itu, terus dari segi bahan bakunya harus kita siapkan, semuanya kita belanja di Pasar Ansoluo Jambi. Oke, berarti ibaratnya tuh udah di-planningkan. Kakak surveinya dengan siapa nih Kak? Balik kan di awal tuh harus survei dulu. Iya, Semuanya sebagai wirausaha. Surveinya seperti apa nih Kak? Surveinya kan dari kita mau buka usaha itu, misalnya aku makanan nih kayak misalnya makan pinggan. Kita kan kita survei dulu. Wajib masyarakat seperti apa nih Kak? Surveinya kemana dulu nih? Kalau ibaratnya mungkin testernya dulu dicobain siapa jadi testernya kan, dicoba gimana nih kan, biasa orang seperti itu Kak, survei dulu. Bagaimana? Kakak surveinya berapa lama dan kakak biasa survei kepada siapa? Pertama pada suami ya, pada keluarga yang sudah itu ada persatuan dari masyarakat Rawas itu kan. Kita langsung kita buat itu ya, testerin lah ke mereka gitu.
survei makanannya itu, terus ya kita survei juga, survei Pernah keliling-keliling nggak ke keliling, ya. jangan dekat. Oke. Apa keliling-keliling juga nggak ke ini ibaratnya kayak tempat-tempat yang sering mereka yang punya menu-menu seperti itu juga. Ya, iya, kita keliling juga, kebanyakan dari mereka yang punya menu-menu gitu ya memang pangsa pasarnya ya orang-orang kantor gitu ya, jam makan siang gitu. Ya kita juga ini maksudnya buka di sini juga, karena kan memang kita lihat juga di sini kan tempatnya yang memang nggak terlalu dekat, jauh juga ya yang punya usaha gini juga ya sama kan. Jadi tidak mengganggu, mereka jualan di sebelah sana, kita di sebelah sini, dekat kantor. Gitu. Oke, berarti udah survei dulu ya. Berapa lama sih jangka waktu harus survei Kak? Ya lama juga ya, dari awal tahun ya, kemarin dari awal tahun karena lokasinya belum bersih kan, pondoknya juga belum kelar juga gitu kan. Sekitar 4 bulan 3 bulan ya. Iya. Keliling-keliling dulu Kak ya. Iya, dari bahan bakunya juga kita kan, kita lihat juga kan, kadang kan ikan itu kan kadang lagi musim banjir dia nggak musim gitu. Jadi sesuatu yang memang harus sudah di planning semuanya ya Kak ya. Iya. Kalaupun ada sesuatu jadi Kakak udah punya pilihan A, B, C-nya ya. Oke. So ada kendala nggak sih Kak, terutama di saat Kakak jalani ya, dan ibaratnya dalam sebagai wirausaha kan setidaknya dari dulunya dia udah punya handmade juga, walaupun dari door to door lah ya teman-teman ke teman. Kami kan udah biarnya udah wirausaha sebenarnya dari dulu sudah dalam hal kecil sudah melakukan hal itu kan, walaupun tidak langsung blur seperti apa, tapi kan dari awal Kakak sudah punya usaha seperti kerajinan. Dari teman-teman akhirnya sudah mulai banyak. Terus juga sekarang berusaha di wirausaha makanan juga. Nih bukan kita berarti buat nunjukkan ke apa ya, bukan bahwa kita lemah atau mengeluh, bukan. Tapi ibaratnya tantangannya ada kendala nggak sih Kak? Kalau kayak handmade ya kendalanya ya memang ya, kita belum luas ya masuk ke pemasarannya. Masih di kalangan teman-teman semuanya gitu kan. Terus kalau seperti ini makanan ini kendalanya seperti apa sih? Kendalanya alhamdulillah ya kendalanya ya pas masa pandemi ini ya, jadi mereka memang tidak seramai yang kayak kemarin kan ya, tapi mereka tetap datang terus bungkus gitu aja kendalanya. Terus kendalanya yang lainnya dari bahan makanan kan. Kadang kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau musim banjir kan kadang kan air Segi Batanghari kan kadang kan dari hulu sana kan kirimannya kan banjir kan, itu kadang ikannya susah didapat itu gitu. Itu aja dari bahan bakunya kadangnya. Lebih banyak ke situ ya kendala ya. Kalau harga-harga kadang-kadang gimana nih Kak? Pengaruh nggak, misalnya harga lagi mahal banget, so suka pusing ya. Langsung gitu udah main banget lagi ya. Iya. Kadang-kadang mama di warung aja kadang-kadang baru naik ini gitu. Serius loh. Iya. Nah gimana? Iya, tapi kita tetap dengan rasa dan kualitasnya kita pertahankan ya. Oke. Di luar sana lagi naik nih harga cabai misalnya, lagi naik juga misalnya kayak harga pete, harga jengkol gitu kan. Kita tetap memuaskan itulah konsumennya. Oke, tetap ya, dijaga ya. Itu ibaratnya tuh berjalan dengan semaksimal mungkin. Kan pandemi ini mempengaruhi semua. Sistem apa yang Kakak perlakukan? Ibaratnya sistem bagaimana untuk menarik pelanggan, customer lah ya, biar makin cinta sama usaha Kakak dengan menu makanan yang sangat luar biasa. Iya. Daya tariknya ya itu saya lebih banyak bermain dari ini ya, dari bahan bakunya ya. Saya lebih banyak menggunakan bumbu-bumbunya gitu. Jadi saya lebih rasanya tuh saya lebih munculin gitu ya. Alhamdulillah ya konsumen pada datang juga tetap membeli gitu. Oke, tetap ya. Mereka tetap berarti bermain dengan rasa ya Kak ya. Rasa yang pernah ada bukan ya? Kali-kali aja gitu ya. Oke deh, kita akan lanjut lagi, kita ingin tahu suka duka di pekerjaan sebagai wirausaha nih apa nih Kak? Sebelum ke duka, aku pengen yang senang-senang dulu, nggak apa-apa dibalikin aja. Kalau kata pepatah besak-sak
sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Aku lebih baik bersuka-suka dulu, gak apa-apa kak. Biar orang tuh biar senangnya dulu. Berarti aduh gitu ya. Oke, silakan nih kakak. Ya sukanya kalau hasil dari kreativitas kita dinikmati banyak orang ya, orang senang gitu Iya. ya. Dari hasil yang kita ciptakan gitu kan. Terus sukanya yaitu senang lah bisa kumpul-kumpul nih dari berbagai daerah ya karyawannya gitu kan. Iya. Kita bisa kumpul, bisa memberdaya gunakan mereka juga gitu ya. Sukanya ya itu aja, bisa menghasilkan kreativitas yang membuat orang senang dan bahagia itu. Sama satu lagi jangan lupa, dua sebenarnya. Apa? Satu lagi bisa mengerjakan orang lain Oh, iya. kan. Yang kedua cuan. Iya kan? Iya. Itu jawaban jujur ya, itu nggak boleh loh kak. Orang bukan berusaha nggak mungkin nggak dapat cuan, beneran loh. Sampingan. Iya. Kalau nggak dari mau kaya nggak bakal mesti jadi ASN, jangan jadi ASN. Kalau mau kaya tuh wirausaha, itu harus jujur ya. Jadi jangan ngarep ntar kalau punya Halal ya, halal. yang halal. Terus nggak, kalau satu lagi, kalau misalnya punya pacar yang kaya jangan pacaran sama yang Yang kaya. ASN, jangan. ASN gaji segitu aja. Ya, kamu juga Helmi. Oke, dukanya nih kakak, dukanya. Ya, dukanya ya itu misalnya ya adalah pro dan kontra kita bangun di situ gitu Iya. kan. Sebenarnya ya kita berbisnis dengan positif aja lah gitu kan. Tidak ada persaingan gitu kan, sama-sama kita memajukan daerah Jambi. Iya, oke. Jadi ngenalin Jambi lagi, punya tempat-tempat yang bisa makan Jambi banget ya. Kadang-kadang orang juga banyak yang ngomongin, kak di mana dong tempat-tempat makanan khas Jambi? Jadi aku nggak ada level lagi, udah tahu lah tempat-tempat yang ibaratnya Jambi banget ya. Ya, apalagi kan kadang orang kita kunjungan misalnya ke Jambi pengen nanya di mana sih ada ciri khas Jambi gitu. Iya, selalu loh orang ngomong tempoyak itu yang mana sih tak? Iya. Yang mana sih? Ciri khas Jambi. Iya, karena orang ngomong tak, yang mana sih tempoyak itu? Ngomong gimana orang gitu ya. Udah makan aja. Oke, yang terakhir nih kak, sarannya buat sahabat kreatif untuk mereka yang berminat sebagai wirausaha, apa nih sarannya? Tipsnya lah ya, sarannya buat sahabat kreatif yang berminat untuk berprofesi sebagai wirausaha ini kak. Kiat-kiatnya pastinya buat mereka, jadi mereka juga punya beberapa informasi-informasi yang real yang udah kakak jalani sebagai wirausaha. Jadi mereka juga next ke depannya setelah lulus sekolah mereka pengen wirausaha, mereka juga punya beberapa Kita terus mencoba ya, mulainya dari ya kalau terbentur dengan dana ya kita coba dulu dari yang kecil gitu kan, kita promosiin ke teman-teman sekitarnya kan. Karena dari yang kecil itu bisa menjadi besar gitu ya. Harus tetap semangat, itu harus terus mencoba, terus harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Atas semangatnya itu kak ya. Jadi kalau misalnya ada cuan, mereka mesti dalam hal kecil dulu kak ya, nggak usah langsung yang gede langsung ya. Atau nanti dari rumah ya kak ya, Dari rumah online gitu. online juga bisa. Oke deh, ini Sobat Kreatif Pro Jambi udah ngobrol selama 60 menit bersama Kakak Yulisma Tamri, Sobat Kreatif. Tadi panggil akrab Kakak Yulis, Sobat Kreatif. Dia seorang wirausaha yang punya usaha sebagai owner ya, Pondok Pindang Rawas, dan juga sebagai ASN. Jadi pekerjaan tersebut tidak membuat dia malah lelah ya Sobat Kreatif, tapi makin semangat. Oke Sobat Kreatif Pro Jambi, kelas inspirasi bersama Kak Yulis Matamri. Nah gimana ya Kak Yulis? Ya, Udah bagi-bagi ilmu, udah bagi-bagi tips, pengalaman. Jangan lupa mampir ke Pondok Pindang Rawas di Oke. Sandi Provinsi Jambi. Baik, itu dia Sobat Kreatif Pro Jambi, belajar di RRI kelas inspirasi, tetap stay tune di Prodo Jambi, suara kreativitas.